Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarati wa basyirish sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini penting untuk kita, karena kalau kita tidak bersyukur maka Allah tidak akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dan hari ini kita bisa diberikan kenikmatan berupa kehidupan, kesehatan, wal afiat, sehat wal afiat, sehat wal afiat, bukan hanya sehat aja tapi juga wal afiat. Buktinya apa? Kita bisa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dan kemudian kita belajar dalam majelis ta'lim ini. Sekaligus hari ini kita belajar tentang pemulasaraan dan pemuliaan jenazah. Apa itu jenazah? Apa itu? Ada ibunya. Bapak, apa itu jenazah? Apa bedanya dengan mayit? Ada mayit, ada jenazah. Apa bedanya? Ada mayit mim fathah ma, terus ia bertasdid mayit, bertasdid kemudian kasrah mayit, kemudian ta domatain mayyitun, ya mayyitun. Ada mayitun tidak bertasdid, di ketika tasdidnya hilang jadi mayitun, tidak mayyitun tapi mayitun. Jadi ada mayitun, ada mayitun, ada mayit, ada mayit. Kemudian ada jenazah. Apa bedanya? Ada bedanya tiga, Pak. Tiga itu beda. Ketika Al-Quran menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 30, innahum mayyitun, innahu mayyitun wa innahum mayyitun. Dia mayit dan mereka juga mayit. Aku mayit.
Mayit itu adalah orang yang akan meninggal dunia. Namanya mayyitun. Bapak-bapak, mayyitun pakai tasdid. Itu orang yang akan meninggal dunia. Makanya jangan kaget kalau bapak-bapak dipanggil mayyit. Kau mayyit ya? Kau mayyit? Iya, saya mayyit. Saya calon yang akan meninggal dunia. Sampai detik terakhir kehidupan itu dia namanya mayyitun, mayyit. Sampai Allah cabut nyawanya. Siapa yang mencabut nyawa? Siapa yang mencabut nyawa? Malakul maut. Malakul maut, yaitu malaikat maut. Siapa itu nama lainnya? Malaikat Azrail. Nah, dulu Rasulullah kan bersahabat dengan malaikat Jibril kan? Turun wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada nabi yang temannya itu malaikat maut. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Musa dan Nabi Daud malaikatnya adalah malaikat maut. Sahabatnya adalah malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Tapi jamaah sekalian, maut itu tidak ada orang yang dikasih tahu kapan akan tiba. Hatta Musa dan Daud itu pun tidak pernah dikasih tahu. Walaupun kalau kita kan kordal ya, orang dalam. Orang dalam itu biasa lebih tahu dulu. Tapi Nabi Musa dan Nabi Daud itu pun walaupun sahabatnya adalah malaikat maut, tidak pernah dikasih tahu kapan dia akan mati. Itulah spesifiknya maut itu. Kematian itu tidak ada orang yang tahu dan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ketika Allah sudah menentukan detik sekian, menit sekian, jam sekian, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Karena itu jangan takut dengan kematian. Bapak takut atau berani dengan kematian, maka tetap saja kematian itu akan datang. Takut bagaimanapun, takut mati akan datang juga mati. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Sudah cukup atau belum kematian itu? Sudah cukup atau belum kita mempunyai bekal untuk mati? Itu masalahnya. Jadi jangan takut kematian. Kita takut atau tidak, kematian itu tetap akan datang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Jadi tadi mayyit ya, mayyitun. Nah, kalau sudah datang malaikat maut mencabut nyawa, maka kemudian dia menjadi mayit. Makanya Allah katakan alladzi khalaqul mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maut, alladzi khalaqul maut, malaikatnya namanya malaikat maut. Orang yang dicabut nyawa namanya mayit, tidak pakai tasdid. Jadi ketika tasdidnya dicabut, nyawanya dicabut, tasdidnya hilang, maka menjadi mayitun. Tidak ada tasdidnya. Jadi mayit itu orang yang akan meninggal dunia. Mayit itu orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sekarang apa bedanya? Tadi belum jenazah ya. Jenazah itu apa bedanya dengan mayit? Jenazah itu ketika seseorang sudah meninggal dunia, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dimasukkan ke dalam keranda,
itu namanya jenazah. Jadi kalau belum dikafani, belum siap untuk disolati dan dikuburkan, namanya masih mayit. Kalau belum dicabut nyawanya, namanya mayit. Itu bedanya. Mayit dan jenazah. Nah kemudian apa bedanya ruh dengan nafs? Di dalam Quran juga disebutkan ruh, kemudian ada nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs. Kulir ruh dalam Quran. Jadi apa bedanya ruh dengan nafs? Ketika kita melahir, ruh itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ambil sumpah, ruh kita itu bisa dia ambil sumpah. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Jadi sebelum kita lahir, Allah sudah menciptakan ruh dan Allah sudah mengambil janji kepada kita. Nah, kita belum ada nih. Dulu sebelum kita lahir, Allah sudah mengambil sumpah kepada kita, mengambil janji kepada kita, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Rabb Tuhanmu? Bala syahidina. Kita waktu itu sudah mengatakan bala syahidina. Betul engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Betul engkau Tuhanku. Allah Tuhanku. Aku menjadi saksi. Semua manusia sudah mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah adalah Tuhan kita. Makanya siapapun pasti dia akan mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi pencipta. Rabb dia tidak pernah menjadi pencipta. Dia tidak pernah menjadi pengatur jagat raya. Sekalipun Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia tetap mengakui bahwa dirinya bukan yang menciptakan bumi ini. Itulah makanya semua manusia itu mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pengayom, yang mengatur jagat raya, yang mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mengakui itu. Tapi tidak semua manusia mengakui Allah sebagai Al-Ilah. Apa bedanya Rabb dengan Ilah? Rabb itu pencipta, Rabb itu pencipta, Al-Khaliq, pencipta, pengatur, penguasa. Sedangkan Ilah itu adalah yang disembah. La ilaha illallah. Nah, kalimatnya itu bukan la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Karena tidak semua manusia mengakui Allah sebagai ilah. Apa itu ilah? Ilah itu Rabb yang harus disembah. Tuhan yang harus kita sembah itu namanya ilah. Jadi semua manusia mengakui Allah sebagai Rabb, tapi tidak semua manusia mengakui Allah sebagai ilah. Tidak semua manusia mengakui Allah adalah satu-satunya yang disembah. Karena itu banyak orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang musyrik itu mengakui ada kekuatan di luar dirinya yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan semuanya. Tapi dia tidak tahu siapa yang harus disembah. Karena itu menyembahnya kepada siapa? Kepada kuburan, kepada jimat, kepada keris, kepada macam-macam. Nah ini yang dikatakan sebagai orang musyrik. Jadi dia mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai pencipta, tapi tidak mengakui Allah sebagai yang harus disembah. Karena itu kalimat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah mengatakan, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir hidupnya kata-kata akhirnya la ilaha illallah,
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, makanya hati-hati. Ketika kita di akhir hayat itu jangan mengucapkan macam-macam. La ilaha illallah. Tapi apa la ilaha illallah itu muncul dengan sendirinya? Enggak, bukan. Kalau biasanya dangdutan tiap hari, itu sulit. Ketika akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, sulit. Yang terbayang adalah dangdutnya. Karena pada akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, itu akan ditampakkan amal-amalnya, kebiasaan-kebiasaan tiap harinya itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa dangdutan, yang ditampakkan adalah dangdut. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebiasaannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan zikir. Maka dia beda antara orang yang mukmin, yang soleh, dengan orang yang tidak soleh. Orang yang soleh, maka Allah panggil ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga. Sini. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Jadi kalau punya anak namanya mutmainnah, ini artinya anak yang tenang. Biasanya wanita kan, nggak mungkin mas mutmainnah kan? Mbak mutmainnah. Mutmainnah ini artinya yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, sini masuklah ke dalam surga. Ditampakkan, bahkan ada orang yang ditampakkan surganya. Belum kiamat sudah ditampakkan surganya. Baru sakaratul maut tapi sudah ditampakkan surganya. Karena itu ada orang wafat yang senyum. Ada orang yang wafat itu merengut atau enggak? Muram. Ada orang yang senyum. Kenapa senyum? Karena dia sudah ditampakkan kenikmatan kuburnya, taman-taman kuburnya, luasnya kuburnya, dan ditampakkan pula surganya. Makanya dia senyum. Asia atau enggak Asia? Siapa itu Asia? Asia itu adalah istrinya Fir'aun. Asia itu istrinya Fir'aun. Fir'aun itu orang kafir dan mayatnya diabadikan sampai hari ini untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Orang-orang kafir inilah seperti Fir'aun ini. Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan hanya Fir'aun saja. Fir'aun itu bukan hanya satu orang saja, tapi Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, yang diawetkan hanya Fir'aunnya saja. Jasad Fir'aun itu sampai hari ini masih bisa ditampakkan kepada manusia, masih utuh, masih awet, untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Inilah orang kafir seperti ini. Nah, Asia itu istrinya, tapi istrinya itu dia soleh. Makanya ketika Musa waktu itu Fir'aun bikin kebijakan sebagai kepala negara Mesir waktu itu membuat kebijakan bagi laki-laki lahir bunuh, bagi perempuan biarkan. Kebijakan negara sudah menjadi undang-undang negara Mesir waktu itu. Tapi ada bayi laki-laki yang dilenyapkan di atas Sungai Nil. Sungai Nil itu melalui istana Raja Fir'aun. Istrinya sedang ada di Sungai Nil. Tiba-tiba melihat lewat istana itu, wah,
Ini yang dibanyi laki-laki. Undang-undang negara Mesir waktu itu harus dibunuh laki-laki. Ini bukan main-main. Lalu diambil, dipelihara. Dia melanggar aturan Firaun. Karena itu Asia begitu Musa udah besar, banyak ketidaksesuaian antara Asia dan Firaun, maka istrinya itu dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati. Maka apa doa Siti Asia dalam surat At-Tahrim, Rabbi binili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil dhalimin. Itu doa Asia. Ya Allah, bangunkan aku bangunan di dalam surga. Bangunkan aku bangunan dalam surga. Wa najjini min fir'auna, dan lindungi aku dari kejahatan Fir'aun, wa amalihi, dan amal-amalnya, aktivitas Fir'aun. Wa najjini minal qaumil dhalimin, dan lindungi aku dari orang-orang yang zalim. Maka jemaah sekalian, Asia itu kemudian ditampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diwafatkan sebelum dipenggal lehernya oleh Firaun. Sebelum dihukum mati oleh Firaun, maka Asia diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun itu sebenarnya tidak pernah membunuh Asia. Asia tidak pernah dibunuh oleh Firaun karena Rabbi binili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil dhalimin. Dalam penglihatan Firaun, Asia itu dihukum mati oleh dia. Dalam penglihatan Firaun, balas dendam, walaupun itu istrinya sendiri. Dalam pandangan Firaun, Asia itu dihukum mati oleh dia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Asia itu tidak dihukum mati, tapi dicabut nyawanya sebelum datang kematian, datang siksa dari Firaun. Jadi tampakkan surganya. Karena itu dia mayatnya senyum. Ya, Asia itu mayatnya senyum. Jadi ada orang-orang yang senyum, ada orang yang muram. Kenapa? Kalau orang yang soleh itu tadi dicabut itu gampang. Cabutnya dari mana bro? Dari kaki naik sampai ke kepala. Sakaratul maut. Orang yang dalam sakaratul maut, ada sekarat, ada sakaratul maut. Apa bedanya itu sakaratul maut? Ada sekarat yang tidak pakai maut. Ada sakarat tapi tidak maut. Kalau dia mati baru sakaratul maut namanya. Misalnya orang minum sekarat, kelepok-kelepok. Itu kelepok-kelepok itu sekarat tuh. Itu kan ada menyebut sekarat tuh. Nah, itu sekarat yang tidak pakai maut. Tapi orang yang akan meninggal dunia dalam kondisi sakaratul maut, sekarat yang ada mautnya. Sekarat yang pakai maut. Nah, jadi ketika orang-orang yang kafir, orang yang tidak soleh itu wafat, maka nyawanya itu susah keluar, susah dikeluarkan. Malaikat maut itu susah mengeluarkannya. Sehingga apa? Dipukul-pukul lah dadanya, dipukul perutnya, dipukul dadanya oleh malaikat maut, sehingga dia teriak-teriak, kelimpungan, teriak-teriak, gak tenang dan sebagainya. Itulah orang-orang yang tidak soleh ketika wafat.
Sehingga orang-orang yang tidak soleh itu wajahnya muram, bahkan ditampakkan nerakanya, ditampakkan amal-amal perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi mau tidak mau, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Kita pasti takut atau tidak takut, pasti kita akan mati. Karena itu jangan takut untuk mati. Masalahnya adalah persiapan bagaimana kita akan mati. Karena kalau sudah mati, tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Tidak bisa. Nah, jadi ada 3 alam. Di manusia ini ada 3 alam. Pertama alam dunia, yang kedua alam kubur. Beda dengan alam barzah, alam barzah. Alam kubur. Yang ketiga alam akhirat. Dinding antara alam dunia dengan alam kubur namanya barzah. Barzah itu dinding yang memisahkan antara hidup kita di dunia dengan hidup kita di kubur. Jadi kita ini tetap hidup, bukan berarti mati dari alam dunia ini kemudian selesai, enggak. Karena itu orang bunuh diri itu dia sudah banyak masalah, ingin mengakhiri masalahnya, dia bunuh diri. Enggak selesai masalahnya. Bahkan di akhirat di kubur enggak menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Karena orang yang bunuh diri itu hukumnya kafir. Orang yang bunuh diri dihukumi sebagai kafir. Jadi jangan sekali-kali mencoba bunuh diri. Jangan sampai coba-coba. Karena matinya dalam keadaan kafir. Sedangkan Allah berfirman, setiap Jumat kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Jadi jangan kita mati dalam kondisi konyol, dalam kondisi sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bermaksiat dicabut oleh Allah. Kan ada kan orang yang sedang berzina di hotel kemudian dicabut oleh Allah Jalla wa ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sedang berzina dicabut nyawanya. Nah, ini makanya jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan akan mati. Ya kalau kita masih ada umur, sedang bermaksiat, kemudian datang malaikat maut, udah, nggak ada maju, nggak ada mundur. Maju dulu, saya maju dulu, saya tobat dulu, nggak ada. Fir'aun saja taubatnya ketika sakaratul maut nggak diterima lagi. Jadi taubat sebelum datang sakaratul maut. Jadi taubat itu datang harus dilakukan sebelum datangnya malakul maut. Taubat dulu. Jangan kita, makanya ada sholat taubat. Kita sholat taubat. Pernah sholat taubat Pak? Sholat taubat, sholat tasbih. Sholat tasbih pernah? Sholat tasbih itu sholat 2 rakaat dengan 75 kali dalam 1 rakaat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 75 kali dalam 1 rakaat, sehingga 2 rakaat berapa? 150 kali. Nah, nanti kita sekali-kali sholat taubat. Kata Nabi, kalau mampu lakukan setiap hari. Kalau nggak mampu seminggu sekali. Kalau nggak mampu sebulan sekali. Kalau nggak mampu setahun sekali. Kalau nggak mampu juga seumur hidup sekali. Sholat tasbih seumur hidup sekali. Surah Al-Fatihah, surat Alhamdulillah 15 kali. Ruku, habis ruku lagi tasbih 10 kali.
Setiap gerakan, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, bangun. Ketika bangun dari sujud yang pertama tadi, rakaat pertama, menuju rakaat kedua, duduk lagi, tasbih 10 kali. Itu baru 1 rakaat. Lanjut ke rakaat kedua. Nggak lama, 15 menit paling selesai. Mungkin nggak sampai 15 menit. Kalau tasbihnya kelebihan gimana Pak? Tasbihnya kelebihan. Nggak apa-apa. Apa-apa. Ya kan hitung. Kurang lebih. Allah mau mengetahui. Udah berapa ini? Biasanya gitu Pak Ustaz. Waduh udah berapa ini? Iya kan kita minimal. surat tasbih, surat taubat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang malaikat maut, malaikat maut datang, beradalah kita taubat. Nah, apa bedanya ruh dengan nafs? Apa bedanya ruh dengan nafs? Tadi ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Ketika 4 bulan kita dalam kandungan, maka ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia, maka kemudian berubah nama menjadi nafs. Jadi ruh ketika belum masuk ke jasad manusia namanya ruh. Ketika sudah masuk ke jasad manusia, maka dia namanya nafs. Maka kalimatnya adalah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruh dha'iqatul maut, enggak. Setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Jadi ketika ruh itu ditiupkan ke jasad manusia namanya nafs, maka ketika Allah mendatangkan malaikat maut, maka kemudian mayit tadi menjadi mayit bidang tasdidnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana adab ketika kita menghadapi orang yang sakit dulu. Kan umumnya kan sebelum wafat sakit umumnya ya, kecuali sakit mendadak, meninggal mendadak ada. Tapi ya normalnya, wajarnya, kebanyakan orang itu sebelum meninggal dia sakit dulu. Nah, kita menjadi orang sakit itu kan bisa sembuh, bisa enggak kan gitu. Nah, ini Pak Abdul Karim sudah menghafal doanya. Iya. Gimana doanya nih? Silakan Pak Karim. Kita doa. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, itu kita doain. Jangan tetangga saya kemarin kena sakit gini juga, meninggal. Waduh. Jadi jangan ditakut-takuti, dikasih bahagia. Jangan ceritain ketika menengok orang sakit, ceritain orang meninggal begini, waduh, stres ya. Jadi dikasih bahagia, gembira. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini ucapan sekaligus doa. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Insyaallah sembuh. Nah, begitu. La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, doanya gimana? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqam. Sudah hafal kan? Pokoknya sudah kita belajar ya. Sudah bareng-bareng. Allahumma rabban nas. 1, 2, 3. Allahumma rabban nas
adhibil ba'sa adhibil ba'sa ishfi isfi anta syafi anta syafi la shifaan illa shifa'uk la shifaa illa shifaa shifaan shifaan la yughadiru saqama la yughadiru saqama Allahumma rabban nas Allahumma rabbana ya Allah pemilik manusia ya Allah pemilik manusia adhibil ba'sa adhibil ba'sa hilangkanlah sakitnya hilangkanlah sakitnya ishfi isfi sembuhkanlah ia sembuhkanlah dia anta syafi anta syafi karena hanya engkau yang bisa menyembuhkannya Allah yang bisa la shifaan illa shifa'uk la shifaa illa shifaa tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhan shifaan shifaa kesembuhan kesembuhan la yughadiru saqama la yughadiru saqama yang tidak berbekas. yang tidak berbekas. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan yang total, kesembuhan yang tidak ada bekas sakitnya. Kalau luka ya total sembuh. Enggak ada meninggalkan sakit. Itu doa kita kan. Walaupun ada orang yang setelah misalnya kecelakaan kemudian dari pincang misalnya. Nah, kita mohon walaupun sudah kecelakaan sembuh, enggak ada pincang lagi. Nah, gitu kira-kira. Kita mohon supaya sembuh total. Nah, kemudian itu ada pertama ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian, nah kalau mendoakan itu baiknya memang dipegang tempat yang sakit, tempat yang sakit dipegang sambil doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa shifa la yughadiru saqama. Nah, seandainya orang yang sakit tadi tidak tertolong, datang malaikat maut, malakul maut, malaikat maut datang, lalu dia dalam kondisi namanya apa? Sakaratul maut. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut? Yang kita lakukan adalah pertama mentalkinkan. Apa? Mentalkinkan. Talkin itu apa? Mengajari. Dia harus ada yang ngajari. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Kenapa kita ajari la ilaha illallah? Karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk dalam surga. Makanya kita upayakan nih, orang yang akan meninggal itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya itu ajarin la ilaha illallah. Mungkin perlu ada peragaan. Sampai berani ayo. Masa itu berbaring. Gimana? Kalian coba nih. Ini kalau orang sudah sakaratul maut, maka bisikan ke telinganya. Bisikan ke telinganya, dekat telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Jangan diterus terus. Kalau dia sudah mengucapkan cukup, karena mengkona akhir kalami. Kecuali dia setelah ngomong la ilaha illallah, merong-rong lagi ucapkan
Ajari lagi la ilaha illallah. Karena ucapan terakhir, kalimat terakhir. Jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita ajari la ilaha illallah, dia cukup menirukan la ilaha illallah, dia cukup. Dia mau lagi ajari lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itulah yang harus kita lakukan kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian kalau bisa nih, hadapkan orang yang sakaratul maut itu menghadap ke kiblat, upayakan. Kalau nggak bisa nggak apa, upayakan menghadap ke kiblat. Alhamdulillah, sampai dia mencapai. Kemudian ada yang mengatakan baca Yasin, nggak bisa. Ada yang mengatakan boleh dibaca Yasin. Tapi yang utama adalah ajarkan kepada orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya membaca la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, setelah meninggal, kalau dia sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Ini nggak ada orang yang peragan. Kalau yang sakit itu sudah meninggal, sudah menjadi apa tadi? Jenazah. Mayit, bukan jenazah. Belum jadi jenazah. Sebelum meninggal, ketika kita ajarin la ilaha illallah, namanya apa? Mayit. Ketika sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya mayit. Nah, mayit itu ketika dicabut itu kan sakit ya, bukan main. Makanya Rasulullah itu ketika dicabut nyawanya, karena mengetahui sakitnya sakaratul maut, maka Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, timpakan kesakitan sakaratul maut semua umatku kepadaku, supaya umat Muhammad itu tidak sakit, tidak terlalu sakit. Nah itu Rasulullah, jadi meringankan sakitnya orang sakaratul maut, maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada malaikat Jibril supaya sakitnya sakaratul maut umat muslim, maka ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti besok kita udah nggak sakit, Pak. Jangan nanti bahkan ini sakit, tapi makanya tadi orang yang soleh dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tenang dia meninggal. Kalau orang yang soleh wafatnya tenang. Tapi kalau orang yang nggak soleh itu tadi nyawanya itu susah keluar dari tubuhnya. Seperti ambil apa sih? Pancing ya. Kalau kita mancing pernah kan? Mancing dapat ikan. Oh, diambil kan pancingnya dari mulut ikan kan? Oh seperti itu. Ini susah sekali nih. Susah sekali nih. Makanya sampai dipukul-pukul perutnya oleh malaikat maut. Dipukul-pukul, makanya dia menjerit dan sebagainya. Raung-raung itu orang yang tidak soleh. Tapi kalau orang yang soleh tidak seperti itu. Ya ayyatuhun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang. Bahkan ditampakkan surganya, ditampakkan kenikmatan kuburnya. Nah, kalau sudah menjadi mayit,
bukan mayit lagi tapi mayit ya, maut, sudah kena maut, sudah kena malaikat maut, maka jadi mayit. Maka apa yang dilakukan? Karena jenazah itu kadang-kadang ya karena sakitnya matanya itu mengikuti aliran nyawanya, makanya dia terbang. Apa? Kalau orang Jawa bilang, kok mendelik? Apa itu? Mendelik? Melotot ya, melotot. Mungkin matanya masih melotot, mulutnya mangap, terbuka. Maka yang harus dilakukan adalah mengusapkan matanya supaya terpejam, merem, dan mulutnya supaya tertutup, mingkem. Jadi upayakan setelah menjadi mayit, maka tutup matanya, sapu wajahnya, tutup matanya, tutup mulutnya, sambil mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih. Kalau masih melotot, Ustaz? Gimana? Kalau masih melotot, Komplas. Ya upayakan di terus. Biasanya kalau sudah lama nggak dipejamkan dia akan lagi, terbuka lagi. Upayakan. Ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak harus sampai di lem gitu. Satu lagi. lain jomplang. Terus mulutnya gimana? Ditutupkan. Terus kalau nggak bisa nutup gimana? Bisa dibantu dengan ikat dari kain kafan. Ya kalau belum ada kain kafan, pakai tali yang lain. Mungkin tali apa gitu, kain ya. Kain yang lembut gitu. Dan pakai rantai kan. Jadi tutup mulutnya. Kalau masih terbuka juga, upayakan diikat. Terus kakinya upayakan antara jempol itu tadi, jempol ini digabungkan. Kalau terbuka juga, ya bisa diikat dengan tadi kain tali kain kafan bisa. Kalau belum ada kan, saat itu belum ada kain kafan kan, biasanya belum ada, kecuali sudah siap. Makanya kita boleh menyiapkan kain kafan kita di rumah sebagai pengingat juga. Ketika buka lemari ada kain kafan, ingat saya akan mati. Jadi boleh diikat kakinya, boleh diikat. Terus dirapikan tubuhnya, karena menahan sakit ketika sakaratul maut. Mungkin tangannya di mana, kakinya di mana, gitu kan? Maka kemudian dirapikan. Rapikan, tangannya disedekap. Tangan sedekap, rapikan semuanya. Kakinya ditutup, matanya dipejamkan. Pertama itu matanya dulu, mukanya itu diusap, matanya ditutup, mulutnya ditutup juga. Oke, sambil mengucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jangan meratap. Larangan itu nggak boleh meratap, nggak boleh diratapi. Mayat itu nggak boleh diratapi. Saya sama siapa lagi? Emang ada orang lain? Wah, nangis. Coba bapak ibu bapak nangis. Nangis aja. Nggak boleh nangis, boleh. Boleh nggak nangis, boleh. Tapi nggak sampai merata. Nggak boleh. Dipukulin semua, piring lempar, los. Jangan gitu. Wajar. Nangis sedih itu wajar. Nangis boleh. Nangis. Saya kami boleh pakai apa nangis? Nangis boleh. Tapi nggak sampai
merata sampai merau-rau. Dari dia. Kemudian apa? Setelah ditutup matanya, dirapikan badannya, tubuhnya dirapikan, kemudian ditutup dengan kain. Biasanya kalau kita kain apa? Jarik ya. Jarik apa jarik? Pokoknya gitulah kain. Samping ini. Samping. Siapkan 2 kain. Siapkan 2 kain. Yang pertama, ketika jenazah itu baru wafat, tutupkan. Satunya lagi nanti. Ya, kita belum sampai situ pelajarannya. Jadi tutup dengan kain, auratnya ditutup, kepalanya juga ditutup. Keluarganya kalau masih kangen boleh lihat, juga boleh. Sebelum dikafani boleh dilihat, boleh cium, boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih terbuka, mulutnya ditutup, cium boleh. Kemudian tutup dengan kain. Ini kalau sekarang nggak ada peragaannya, nanti ketika memandikan, ketika mengafani itu harus ada peragaan. Beli boneka. Yang lebih baik itu orang langsung nggak usah. Kalau gitu kita undi aja bisa. Ya, ditutup dengan kain. Kenapa tadi saya katakan siapkan 2 kain? Karena mungkin kalau misalnya dia kecelakaan misalnya, karena darah keluar ya, darah keluar, maka sudah kotor karena najis. Makanya nanti ketika setelah mandi tidak boleh pakai kain ini lagi. Ya, jadi kainnya 2, kain sebelum mandi dengan kain setelah mandi. Jadi makanya siapkan 2 kain. Kemudian siapkan handuk dan penutup aurat. Penutup aurat itu ketika mandi ditutup auratnya bisa pakai kain yang setengah badan itu. Ya, bisa pakai kain yang tadi, tapi afdolnya kain lain untuk menutup auratnya. Sebelum dimandikan maka dibuka pakaiannya. Dibuka pakaiannya, nggak boleh tampak auratnya. Gimana caranya? Makanya harus kita peragaan. Dibuka, jadi ditutup wajahnya, tutup seluruh tubuhnya, ditutup, kemudian dilepas pakaian, siap untuk dimandikan. Nah, sebaiknya tim itu dibagi 2. Jadi ada tim yang memandikan, ada tim yang urusan mengkafani. Kenapa harus ada 2 tim? Karena nanti setelah mandikan, petugas yang mandikan itu sunnahnya mandi besar dulu. Apa maknanya? Setelah mandikan mandi besar supaya hilang najis-najis ketika memandikannya. Nah, ini yang jarang dilakukan. Makanya harus ada 2 tim. Afdolnya sebaiknya ada 2 tim. Kenapa? Kan bisa mandi dulu, ya kayak itu udah kedinginan, udah lama. Kalau dia nunggu mandi dulu baru dikafani, lama. Makanya idealnya tim yang mandikan, kemudian selesai mandikan, mandi dulu dia, kemudian mayatnya dikafani.
Makanya sebelum memandikan harus sudah siap kain kafan. Jadi kalau sudah menjadi mayit, siapkan kain kafan. Kalau belum ada kain kafan, cari dulu. Jadi jangan dimandikan dulu. Cari kain kafan dulu, siap. Kalau sudah siap, ditata rapi, baru mayatnya kecuali tadi ada 2 tim. Satu tim yang menyiapkan kain kafan, satu tim yang memandikan mayat. Maka bisa dimandikan kain kafannya ditangani oleh tim yang lain. Nah, ini susah juga ya peragaannya. Jadi orang yang memandikan mayat harusnya berbeda dengan orang yang mengkafani. Tapi kalau tidak ada orang, ya bolehlah. Tapi petugas yang memandikan itu ketika dia mengkafani harus menjaga dirinya bahwa dia tidak terkena najis. Oke, paham? Ini kita sampai jam berapa? 6 atau sampai selesai jam 9? Iya, Ngantuk. jam 6 Pak. Apa yang bangun Pak? Kalau bangun Jam 6 Pak. ya mah ikutin Bapak. Nah, jadi ketika sudah wafat tadi sudah tutup dengan kain, ya, maka siapkan kain kafan. Kain kafannya berapa lapis? Ini kita belajar laki-laki ya. Ya. Yang perempuan nanti ibu beda ya. Ya paling Karena petugas yang mandikan itu harusnya sama jenis kelaminnya dengan mayit. Jadi laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan, kecuali suaminya atau istrinya boleh. Tapi kalau bukan istrinya, bukan suaminya, nggak boleh dimandikan. Ini idealnya. Kecuali nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Ada ibu meninggal, sama sekali nggak ada ibu-ibu yang bisa mandikan urus mayat, ya itu terpaksa. Tapi idealnya laki-laki mengurus jenazah laki-laki, perempuan mengurus mayat. Jadi ada beberapa syarat bagi petugas yang memulasrakan jenazah. Sebelum ke situ, apa kewajiban kita kepada jenazah, kepada mayit ya, belum jenazah ya? Apa tugas kita kepada orang yang meninggal dunia? Fardu kifayah. Pertama, dipahami, harus kita hafal dan berpaham, otomatis kita paham. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Dan dalam pemulasaran jenazah ini, dalam pengurusan jenazah ini, kita bedakan antara syar'i, aturan syar'i, dan adat kebiasaan. Bedakan antara syar'i dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat tapi nggak ada dalam syariat. Apa contohnya? Contoh ya, contohnya adalah bunga. Bunga itu nggak ada dalam syariat, nggak dikasih bunga nggak apa-apa. Itu adat kebiasaannya. Boleh nggak? Boleh. Kecuali adat yang menyalahi syar'i. Adat yang ada. Dulu saya pergi ke Mamasa. Mamasa itu di mana? Dulu masuk Sulawesi Selatan. Sekarang dia masuk ke Sulawesi Barat.
Sekitar tahun 2006 saya ke sana. Jalannya masih rusak. Jalannya dari Makassar itu 1 malam. Sampai di sana ceritanya ada orang yang sudah meninggal sudah namanya setahun belum dikuburkan. Nah ini menyalahi syariat. Kemudian menguburkannya gimana? Bukan ditanam, tapi diletakkan di batu-batu, di pohon-pohon gitu. Itu menyalahi syariat. Ini adat yang tidak boleh dijalankan oleh orang Islam. Tapi kalau kasih bunga, boleh. Kemudian, mohon maaf, kebiasaan mengadani jenazah dalam kubur itu hanya adat kebiasaan. Tidak wajib, tidak ada dalam syariat orang jenazah akan dikuburkan diadani. Tidak ada sebenarnya, tapi boleh ya. Boleh saja, tapi nggak ada ininya. Wajib. Kalau orang bayi lahir, boleh nggak diadani? Boleh. Itu ada masih ada hadisnya, ada sunahnya. Boleh. Fungsinya apa? Mengenalkan kalimat syahadat kepada bayi. Ada hadisnya masih. Tapi kalau mengadani jenazah nggak ada hadisnya. Fungsi adzan itu apa? Fungsi adzan itu memanggil untuk sholat. Nah, kalau orang sudah menjadi mayit, sudah menjadi jenazah bahkan, itu sudah nggak dengar. Jika adzan 10 kali itu nggak dengar. Nah, ini mohon maaf, ini hanya ada. Nah, ini perlu belajar. Ya adzan ketika dalam kubur itu ini ada, bukan sunnah. Nih, jadi kita harus bedakan antara adat kebiasaan dengan aturan-aturan syar'i. Jadi kalau ada kewajiban kita 4 hal kepada jenazah. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Nah, ada beberapa syarat orang yang memandikan jenazah. Jadi nggak sembarangan orang memandikan jenazah. Nggak sembarangan. Nggak boleh orang sudah dimandikan jenazah, orang lain masuk. Tidak ada hubungannya masuk. Nggak boleh. Ada beberapa syarat orang yang memandikan jenazah. Apa syaratnya? Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau jenazahnya Islam, yang memandikan harus Islam. Gak boleh ada orang non Muslim, pendetanya soleh pakai peci, pakai apa? Mandikan aja. Gak boleh. Gak boleh. Jadi beragama Islam. Yang kedua apa? Paham dengan fikih memandikan mayat. Paham? Jangan nggak paham memandikan asal-asalnya. Pokoknya siram basah selesai. Bukan itu. Jadi orang yang memandikan itu harus paham benar-benar kepada bagaimana cara memandikan jenazah. Yang ketiga, masih ada hubungan mahram dengan jenazah. Ada hubungan mahram, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin ayahnya, mungkin cucunya, dan sebagainya. Boleh. Orang lain, nah sekarang gimana? Ustaz, sekarang kan banyak amil yang mandikan, yang meninggal siapa, yang mandikan siapa? Oh, Pak Amil aja. Kalau di kampung saya Pak Kaum, mungkin Modin. Oh itu. Nah, ini kalau di keluarga itu tidak ada yang bisa mengurus dan memandikan jenazah, baru boleh. Tapi yang lebih afdol, yang paling baik adalah yang ada hubungan mahram. Karena itu pelatihan ini sebenarnya
kepada semua warga, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Semua kita harus punya keahlian untuk mengurus jenazah. Jadi bukan hanya wakil dari masyarakat, bukan hanya pengurus masjid saja, bukan hanya pengurus RT RW saja, tapi semua kita harus paham bagaimana mengurus jenazah. Karena dalam keluarga kita Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa, yang ada ruhnya, yang di nafs tadi, pasti dia akan meninggal, akan wafat. Sehingga kalau dalam keluarga itu ada yang bisa mengurus jenazah, tidak harus orang lain. Yang paling afdal adalah keluarga sendiri yang mengurus jenazah. Kemudian syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya adalah orang yang memandikan jenazah harus berjiwa bersih, ikhlas, ya, dan berani mengurus jenazah. Jangan suruh mandikan, kok enggak? Aduh, ini deh. Begitu dibuka, ini harus berani. Tapi kecuali berani juga dia harus apa? Ikhlas, sabar, berjiwa bersih, tidak suka menceritakan aib orang lain. Nah, jadi kalau orang yang suka jalan berdua biasa, manusia itu ngaruh saja, dia sudah sama cewek, waduh, gua bikin hoax ya. Orang yang suka bikin hoax, orang yang suka menggunjing orang lain, ini tidak layak untuk memandikan jenazah. Kenapa? Dikhawatirkan ketika ada aib jenazah itu dia ceritakan, kemarin saya mandikan itu, orangnya segini loh, itu kemarin terpotong tangannya sampai, gitu. Nah, itu cerita yang nggak boleh dilakukan. Jadi harus bisa menutup aib jenazah. Nah, ini makanya hati-hati memilih orang yang memandikan jenazah ini. Orang yang hati-hati, harus hati-hati. Jangan orang yang suka menutup aib, suka membuka aib orang lain. Harus ditutup aib jenazah. Aib yang meninggal itu harus ditutup, jangan disia-siakan. Makanya memandikan jenazah itu harus di ruang tertutup, nggak boleh terbuka, nggak boleh semua orang bisa nonton, bukan tontonan. Kalau di kampung saya di Jawa itu, semua orang lihat, putih ya, gimana kemarin? Saya nggak datang, mainnya gimana? Hitam. Ini nggak boleh mensiarkan bagaimana kondisi jenazah. Ternyata warna putih, tapi ada belangnya ternyata. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh menceritakan apa aib orang yang meninggal dunia. Kalau menceritakan baiknya boleh misalnya, si jenazah itu senyum gitu. Nah, itu justru kebaikan-kebaikan itu diangkat. Itulah yang namanya takziah. Takziah itu apa artinya? Aziz. Aziz bu. Aziz itu tinggi. Meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang meninggal dunia. Misalkan, dia suka infak, kalau dia infak luar biasa deh. Nah, itu boleh. Dia suka senyum, dia baik dulu sama istrinya, dia baik sama anaknya, dia begini-gini. Baik kebaikan boleh. Tapi kalau ada cacat jenazah mayit, nggak boleh diceritakan kepada orang. Kalau menceritakan kesolehannya, boleh. Justru itulah fungsinya takziah. Di takziah itu apa yang dilakukan? Bukan takziah maka ngobrol sama sini. Gimana? Dia sakit apa sih? Sakit itu kolera. Dia gimana? Akhirnya merembet kemana-mana.
Takziah bukan itu. Takziah itu mendoakan, mengangkat mayat itu, kebaikan-kebaikannya apa? Itu diangkat. Makanya orang yang sambutan itu boleh mengangkat kesulitan-kesulitan jenazah. Bukan kemudian menjelek-jelekkan jenazah. Oke? Nah, kemudian istri boleh mandikan suami, suami boleh mandikan istri. Kemudian orang yang memandikan jenazah itu mengenakan apa? Sarung tangan. Jadi langsung pakai tangan langsung, apalagi kemarin ketika corona. Jadi corona bahkan pakai APK ya, APD. Jadi pakai sarung tangan. Supaya apa? Supaya orang yang mandikan juga aman dari penyakit, aman dari kotoran, dan terhindar dari najis-najis. Sebenarnya masih panjang, ini baru dari sebelum wafat sampai baru wafat. Belum memandikan, ya, belum ngafani, belum menguburkan. Masih panjang ceritanya. Kita selanjutnya sampai jam 9 atau jam 12 malam siang. Baik. Pekan depan kita lanjutkan, tapi harus ada peragaan. Saya sudah membawa kain kafan. Siap Pak. Kafan, ada peragaan. Pakai itu Pak. Apa namanya? Apa namanya patung yang plastik itu? Saya ada Pak. Cuma apa ya, dari kaki ke bawah. Bagus tuh. Dari sini bisa. Tapi bisa di ini Pak, bisa disambung. Tapi kakinya apa, tangannya nggak ada Pak, Hasan aja tangannya. Makanya yang bagus itu orang langsung. Dan kapan? Kalau mereka kan mungkin kayaknya kepanjangan atau kurang. Kan mereka kecil ya kan? Ya udah, nanti prakteknya Pak Hasan sama saya kan. Jaringan Pak Hasan. Ya, ini pembelajaran ya. Jadi masalah. Ya kalau pada nggak berani ya. Sebab Pak, kalau ada teori nggak ada praktek susah juga Pak. Jadi kalau pada nggak berani ya terpaksa, saking terpaksanya pakai boneka. Tapi kalau lebih baik Ya kalau belum terpaksa ya Pak Ustadz kayaknya. Ya jangan yang lain disebutkan. baik. Kalau saya mau ke kambing udah tahun. Ya kalau mungkin dia tahan agak lama kalau nanti. Pasti ngedripe. Berapa di sini? Kalau di jalan sini gimana? Kambing belas itu kambing. Kan sama ketika mau beli. Jadi ini ada teknik dari beliau. Kalau ini kambing ya, Iya. memejamkan itu ditahan lama ya. Ya mungkin di manusia juga begitu. Kadang-kadang dia juga apa namanya diperhatikan ke binatang, bisa juga ke manusia. Kadang-kadang ya. Saya juga ini ada teknis. Teknik mengetahui janin itu laki-laki atau perempuan tanpa USG, tahu nggak? Tanpa USG, tapi kita bisa tahu janin itu laki-laki itu perempuan. Gimana caranya? Itu lebih besar. Sakit lebih besar laki-laki biasanya. Pakai emas. Jadi dulu saya teringat ini ilmu waktu saya di Aceh. Di Aceh itu istrinya hamil. Waktu itu kan USG kan barang langka ya, waktu itu tahun 93 kan masih langka. Terus gimana cara mengetahui laki dan perempuan? Saya teringat tetangga saya
itu kalau menetaskan telur ayam itu kan maunya banyak betina ya, banyak betina yang jantannya mungkin 1 atau 2 lah gitu kan. Jadi 10 telur itu cukup 1 atau 2 yang jantan, yang lain betina kan gitu. Nah makanya disortir sama dia. Tengah itu nyortir telur itu yang mau diperangkan itu, mau ditaskan itu disortir dulu. Gimana nyortirnya? Dia ambil emas yang kecil, cuma pas 10 kilo jangan. Emas yang kecil mungkin 1 gram, 2 gram gitu kan. Kecil, emas, gantung pakai rambut. Kenapa rambut? Yang ringan. Ringan, bukan harus rambut ya. Karena nggak ada benda lain yang ringan selain rambut kan. Tentunya rambut perempuan yang panjang. Orang laki-laki nggak bisa. Jadi ambil rambut, ikat ke emas. Nah ini bisa telur nih. Gantung emas di atas telur. Emas itu dia gantung di atas telur. Nanti dia akan goyang sendiri. Emas itu akan goyang sendiri. Ini ilmu terapan ini, bukan ilmu teori. Gak ada ilmu kedokteran, gak ada. Ilmu apa gak ada. Ini terapan ini. Bisa dicoba. Jadi gantung di atas telur. Kalau goyangnya begini, dia jangan goyang begini kan. Tapi diam aja, dia akan goyang sendiri. Goyang gimana? Kalau begini berarti betina. Kalau begini berarti jantan. Nah, ini saya praktekkan. Coba untuk manusia bisa nggak? Bisa saya ambil. Saya coba istri saya. Ternyata bisa. Jadi kalau begini laki-laki, kalau begini perempuan. Ternyata bisa. Coba kalau istrinya masih ambil nggak sih? Saya ini. Sudah puasa. Kambing bisa pakai kambing. Kambing bisa kambing. Kamu dua-duanya ada di mana? Perempuan. Masih mungkin Mas saya. Dulu Nabi Zakaria Enggak bisa. Itu operasi. kalau yang sudah tua pengen punya anak. Dulu Nabi Zakaria juga pernah. Nabi Zakaria itu nabi sampai tua belum punya anak. Maka dia ketika sholat di mihrab begini ya. Jadi mihrab itu tempat saja doa juga. Ketika Zakaria itu doa di mihrabnya, maka beliau berdoa minta diberikan keturunan. Kenapa? Yang Zakaria pikir kenapa? Bagaimana Isa itu diteruskan pada umatnya? Nggak ada penerusnya gimana ya Allah? Saya nggak punya anak, nggak ada penerusnya. Siapa yang akan meneruskan risalah? Siapa? Maka ketika Zakaria masih berdiri, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istrinya langsung hamil. Padahal istrinya sudah divonis mandul, sudah tua mandul. Istrinya divonis begitu, tapi berkat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Zakaria diberikan dan langsung dikasih nama oleh Allah, namanya Yahya. Jadi Nabi Yahya itu kemudian menjadi nabi, itu namanya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang ngasih nama, tapi Allah langsung yang ngasih nama. Itu Zakaria. Jadi jangan ini apa? Wah, bisa berdua, bisa aja Pak saya. Kalau istri saya hamil, bagaimana ceritanya? Barangkali istri yang Tidak satu lagi. Ya Maryam juga bagaimana cerita bisa hamil, bisa punya namanya Isa. Sedangkan kata Maryam, saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi bisa hamil. Nah itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi gimana ceritanya? Tetap Allah juga yang memberikan. nggak ada yang nggak mungkin. Artinya semua mungkin ya. Saya kira cukup sekian pagi ini.
kalau kita teruskan, kita bisa sampai jam 9 atau jam 10 atau bahkan jam 12 ya, kita lanjutkan pekan depan ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak yang bisa mengikuti kajian ini, karena ini penting untuk semua warga. Penting untuk semua warga, bukan hanya kita aja, bukan hanya satu orang dua orang yang bisa ngurus jenazah, tapi setiap keluarga harus bisa mengurus jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.